Nabila, seorang gadis desa yang anggun dengan hijab yang rapi, menginjakan kakinya di Jakarta dengan harapan dan impian besar di dadanya. Desanya terletak di tengah sawah yang subur, namun hidup dalam kesederhanaan yang menekan. Ia meninggalkan keluarganya, berharap bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Nabila, ingatlah untuk tidak melupakan siapa dirimu, kata ibunya saat mengantar ke stasiun. Iya, Bu. Aku janji, aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Nabila dengan penuh harapan. Setibanya di Jakarta, Nabila terpesona dengan gedung-gedung pencakar langit dan keramaian yang tiada henti. Namun, kenyataan segera menghantamnya. Di tengah hiruk-pikuk kota, dia menemukan bahwa mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Maaf, kami butuh karyawan dengan pengalaman, kata seorang manajer toko saat Nabila melamar pekerjaan. Tapi saya siap belajar, balas Nabila, harapannya mulai memudar. Setelah berbulan-bulan mencoba, Nabila akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sales rokok di sebuah toko kecil. Meskipun pekerjaan itu jauh dari impiannya, dia berusaha sekuat tenaga. Nabila, kamu harus bisa menjual lebih banyak rokok. Ini satu-satunya cara kita bisa bertahan, ujar Rina, rekan kerjanya yang selalu mendukung. Seiring waktu, hidup di Jakarta semakin sulit. Gaji yang diterima Nabila tidak cukup untuk membayar sewa dan kebutuhan sehari-hari. Dia terpaksa meminjam uang dari rentenir dan semakin terjebak dalam hutang. Suatu malam, saat Nabila pulang dari kerja, dia menerima pesan singkat dari rentenir. Bayar hutangmu sebelum tanggal 5. Jika tidak, akan ada konsekuensi. Nabila menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya dalam hati. Dalam keadaan putus asa, Nabila bertemu Rudi, seorang pengusaha sukses. Mereka bertemu di sebuah kafe saat Nabila sedang mencari cara untuk mengatasi masalahnya. Rudi tampak tertarik pada Nabila dan mendekatinya. Hei, kamu terlihat stres. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya, nada suaranya ramah. Saya hanya mencoba mencari cara untuk membayar hutang-hutang saya, jawab Nabila, ragu. Hutang? Itu masalah serius. Mungkin saya bisa membantu, Rudi menawarkan, senyumnya menawan. Nabila merasa ragu, tetapi dalam hati kecilnya, harapan mulai tumbuh. Rudi menawarkan pekerjaan baru, menjanjikan gaji yang lebih baik. Ayo, bergabunglah dengan perusahaan saya. Saya akan memastikan kamu mendapatkan penghasilan yang layak, katanya. Setelah beberapa kali bertemu, Nabila menerima tawaran Rudi. Dia mulai bekerja di perusahaan Rudi, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa Rudi menginginkan lebih dari sekadar hubungan profesional. Suatu malam, saat mereka berada di sebuah restoran mewah, Rudi menatapnya dengan serius. Nabila, kamu tahu kan aku suka padamu? Aku bisa memberimu semua yang kamu inginkan, asalkan kamu bersedia menjadi milikku, katanya, ekspresinya tak terduga. Nabila tertegun, hatinya berkonflik antara rasa takut dan rasa cinta yang tak terduga. Tapi saya tidak ingin terjebak dalam hubungan seperti ini, Rudi, jawab Nabila, berusaha menahan air matanya. Kamu tidak mengerti, Nabila.
Hidup ini penuh kompromi. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus membalasnya, Rudy mendesak. Nabila merasa terjebak dalam hidup yang tidak diinginkan. Meskipun Rudy memberinya semua kenyamanan yang tak pernah dia impikan, hatinya tidak bisa tenang. Setiap malam, dia teringat pada keluarganya yang menunggu di desa, menyesali keputusannya untuk menjauh dari mereka. Rina, aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Nabila mengeluh pada sahabatnya di tempat kerja. Kamu harus membuat keputusan, Nabila. Hidupmu tidak seharusnya seperti ini, jawab Rina, khawatir. Seiring waktu, Nabila semakin merasa tertekan. Rudy mulai menjadi lebih menuntut, dan dia merasa seperti sebuah barang yang bisa dibeli. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan Rudy, Nabila mengambil keputusan besar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus pergi, serunya di depan Rudy. Kamu tidak bisa pergi, Nabila. Aku akan menghancurkanmu jika kamu meninggalkanku, Rudy memperingatkan, suaranya penuh ancaman. Aku lebih baik hidup dalam kesederhanaan daripada terjebak dalam hubungan ini, Nabila bersikeras, air matanya mengalir. Setelah meninggalkan Rudy, Nabila merasa terbebas namun bingung. Dia harus memulai hidup baru dan mencari cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Dalam ketidakpastian, dia kembali mengirimkan lamaran pekerjaan ke berbagai tempat. Kamu bisa melakukannya, Nabila. Jangan menyerah. Rina selalu memberinya semangat. Nabila mulai membangun kembali hidupnya, bekerja keras di pekerjaan baru dan mencari cara untuk membayar hutang-hutangnya. Dia juga mulai terlibat dalam komunitas, membantu perempuan lain yang menghadapi kesulitan serupa. Waktu berlalu, dan Nabila mulai menemukan kedamaian. Dia berhasil membayar hutang-hutangnya sedikit demi sedikit dan mampu mengirim uang kepada keluarganya di desa. Nabila menemukan semangat baru dalam hidupnya. Dia bertekad untuk tidak pernah terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan lagi. Aku bisa melakukannya, aku tidak akan menyerah, serunya dalam hati setiap kali dia merasa lelah. Dia juga mulai mengajarkan perempuan lain untuk tidak takut mengambil langkah berani dalam hidup mereka. Kita harus saling mendukung dan berjuang bersama. Kita semua pantas mendapatkan kebahagiaan, ucap Nabila dalam sebuah pertemuan komunitas. Perjalanan Nabila dari desa ke Jakarta adalah sebuah kisah perjuangan dan harapan. Meskipun dia terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, dia berhasil menemukan jalan keluar dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Dia belajar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan ketekunan serta keberanian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Dengan tekad yang kuat, Nabila melangkah maju, menjadikan setiap langkah sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Nabila kini adalah simbol harapan bagi banyak perempuan, membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Di tengah keramaian Jakarta, dia menemukan jati diri dan kekuatannya, siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang.